Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nur Setiawan dari kelas 11 TKJ 1. Di bab ini kita akan berkenalan dengan virtual mesin. Kita akan membahas tentang apa itu virtual mesin, arsitektur virtual mesin, download dan install VirtualBox, download firmware dan install firmware. Pertama-tama kita akan masuk ke apa itu virtual mesin. Di sebelah kiri ini adalah arsitektur tanpa menggunakan virtual mesin. Di bagian paling bawah terdapat hardware seperti storage, compute, memori, network, dan sebagainya. Di atas hardware ini terinstal OS dan aplikasi. Jadi ibaratkan bagian paling bawah ini adalah laptop saya. Jadi di laptop saya ini terinstal OS di mana saya menggunakan operating system Windows. Di operating system Windows, di Windows saya itu terinstal beberapa aplikasi-aplikasi. Nah, itu arsitektur tanpa menggunakan virtual mesin. Kita lanjut pada bagian sebelah kanan, ini adalah arsitektur menggunakan virtual mesin. Bisa dilihat di bagian paling bawah ini hampir sama seperti arsitektur tanpa menggunakan virtual mesin, di mana terdapat hardware seperti storage, compute, memory, network, dan sebagainya. Kemudian terinstal operating system, tapi bedanya di atas OS ini terdapat hypervisor. Jika teman-teman belum tahu apa itu hypervisor adalah sebuah aplikasi yang kita gunakan untuk membuat virtual mesin. Jadi misalkan teman-teman sudah menginstal hypervisor, teman-teman bisa membuat virtual mesin. Teman-teman bisa membuat virtual mesin yang banyak, akan tetapi tergantung pada storage teman-teman. Misalkan storage teman-teman sekitar 512 GB itu kan besar sekali ya. Jadi teman-teman bisa membuat banyak virtual mesin. Di virtual mesin ini juga terdapat juga hardware. Hardware ini seperti ini storage, compute, memory, network, dan sebagainya. Tapi bedanya hardware ini ialah hardware virtual. Jadi virtual mesin ini ibaratkan komputer kita. Virtual mesin ini ibaratkan komputer kita. Jadi pada komputer kita itu terinstal hypervisor. Nah, kita bisa membuat virtual mesin atau komputer virtual di mana hampir sama seperti komputer kita. Di sini ada, ini segitu penjelasan untuk ini. Kita lanjut ke arsitektur virtual mesin. Arsitektur virtual mesin ini. Nah, di sini ada dua gambar ya. Ada dua gambar. Pertama ada bare metal arsitektur atau type 1 hypervisor, dan ada type 2 hypervisor atau hosted arsitektur. Nah, jadi apa sih perbedaannya? Jadi bare metal arsitektur atau type 1 hypervisor ini kita bisa menginstal yang namanya hypervisor dan kita bisa langsung membuat virtual mesin. Nah, pada bare metal arsitektur virtual mesin yang digunakan ada Proxmox dan VMware SI. Tapi di sini VMware ini berbayar, sedangkan Proxmox ini open source. Tapi disarankan jika untuk di kantor lebih baik menggunakan VMware karena lebih mendukung. Nah, sekarang kita lanjut ke type 2 hypervisor atau host arsitektur. Jika kita lihat perbedaannya, pada hardware ini itu terinstal dulu yang namanya host. Yang ini
host OS. Jadi sebelum hypervisor pada hosted arsitektur itu kita harus menginstal yang namanya host OS, di mana di atas OS kita baru bisa menginstal hypervisor. Jadi pada hypervisor yang digunakan hosted arsitektur itu pada dasarnya ada firmware juga. Cuma ini firmware workstation dan juga ada VirtualBox. Sama seperti sebelumnya, jika VirtualBox itu gratis, VMware Workstation itu berbayar. Nah, jadi ketika teman-teman sudah menginstal hypervisor, teman-teman bisa langsung membuat banyak virtual mesin tergantung dari kapasitas laptop teman-teman. Pada hosted arsitektur ini biasanya digunakan pada laptop atau komputer kita sendiri. Jadi digunakan ketika kita ingin belajar ataupun ingin mencoba virtual mesin. Nah, itu biasanya menggunakan hosted arsitektur. Nah, kita akan lanjut ke download dan install VirtualBox. Kalau kita kali ini akan menggunakan type 2 hypervisor atau hosted arsitektur, di mana kita akan menginstal hypervisor. Di sini type hypervisor yang digunakan yaitu kebanyakan ada VirtualBox dan juga firmware. Nah, kita akan coba mendownload salah satunya yaitu VirtualBox. Kita akan mendownload VirtualBox. Langsung kita buka aplikasi pencarian. Di sini saya menggunakan Storage. Nah, kita cari ya. Kita ketik download virtual. Nah, kita langsung dari sini langsung kita klik download Oracle VM VirtualBox. Nah, kita ini bisa dilihat ya teman-teman. Di sini teman-teman diharuskan memilih host OS yang digunakan oleh komputer teman-teman. Jadi misalkan host OS saya itu Windows, terus jadi saya mengklik yang Windows host. Nah, di sini sudah langsung menginstal ya, tapi sepertinya saya tidak akan menginstal karena sebelumnya saya sudah menginstal. Nah, langsung ke itu. Di sini saya mendownload VirtualBox versi 7.2.2. Langsung kita ke ini aja, I accept. Kita langsung next. Kita juga next. Yes. Finish. Nah, kita lihat ke. Nah, ini adalah tampilan
awal dari VirtualBox ya teman-teman. Nah, sudah. Nah, sekarang kita lanjut untuk mendownload firmware. Nah, di sini kita akan mendownload Hypervisor firmware langsung. Kita buka aplikasi pencarian. Kita menggunakan Microsoft Edge. Kita ketik download firmware. Kita klik yang atas. Teman-teman bisa langsung klik workstation Windows sesuai dengan host OS teman-teman. Ini sedang berjalan mendownload, tapi sepertinya saya tidak akan mendownload karena sebelumnya saya sudah mendownload terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjut untuk menginstal ada